Saya yakin Agnes Monica dan Daniel Mananta tidak akan menjadi mualaf. Sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan, alangkah baiknya di-subscribe dulu channel Auto Populer. Kata mualaf viral 2 minggu terakhir ini. Penyebabnya ada 2 bintang besar atau bahkan maha bintang. Yang pertama adalah Agnes Monica, yang menikah dengan kekasihnya yang terinfo beragama Muslim. Dan ketika Agnes pun memilih mode pakaian dengan penutup kepala, sontak netizen heboh dan mengira Agnes mau pindah keyakinan dan menjadi mualaf. Yang kedua adalah artis serbabisa Daniel Mananta. Dalam akun YouTube-nya dia memposting percakapannya dengan Ustadz besar Indonesia Abdul Somad yang disering disebut UAS. Netizen terpengaruh dan sebagian mengatakan ini tanda-tanda bahwa Daniel Mananta pun akan menjadi mualaf. Benarkah demikian? Kristen bukanlah tanda atau simbol status yang diberikan kepada seseorang. Menjadi Kristen itu bukan karena surat keterangan atau karena tanda penduduk seseorang. Begitulah kalau dipahami sejarahnya. Sebab di kota Antiochialah pengikut Kristus itu disebut sebagai Kristen pertama kalinya. Mereka disebut Kristen karena dalam perjumpaan mereka nama Kristus selalu disebut. Akhirnya mereka disebut sebagai kaum Kristen karena perilakunya, bukan karena mereka mencari surat keterangan. Jadi Kristen itu bukan KTP atau surat keterangan, tapi menjadi Kristen itu adalah karena dia mempunyai perilaku, kebiasaan, dan karakter sebagai orang Kristen sejati. Ada sebuah lagu yang mempunyai syair, "Kurenungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu." Inilah perilaku atau karakter Kristen sesungguhnya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan dengan teguh memegang dan melakukan firman Tuhan. Begitu seseorang dikatakan sebagai seorang Kristen, maka kesadaran pertama yang dia harus pegang dan jalankan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dirinya sadar bahwa tujuan hidupnya adalah menyenangkan Tuhan melalui panggilan yang dia rasakan dipanggil Tuhan sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menilai dan mengenali seseorang itu benar-benar Kristen adalah dengan kebiasaannya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita bisa tahu apakah dia itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ialah dengan kesetiaannya untuk menjadi Kristen selama hidupnya. Jadi jika ada seseorang yang dikenal sebagai Kristen, maka dia memang benar-benar Kristen jika dia konsisten menjadi Kristen seumur hidupnya. Jika tiba-tiba di tengah jalan dia beralih kepada keyakinan lain, maka itu juga adalah pertanda bahwa dia itu selama ini, nampaknya, adalah Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen. Karena dia tidak menyadari bahwa menjadi Kristen itu ada hukumnya, yang disebut hukum kasih. Hukum kasih itu hanya ada 2 bagian. Dan semua kekristenan itu berpusat kepada 2 hukum kasih itu. Inilah hukum kasih itu yang disebutkan langsung oleh Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap daya upaya budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seseorang itu sudah menjadi Kristen jika dia sudah membiasakan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap daya upaya dan kecerdasannya. Seseorang Kristen yang sudah melakukan hukum kasih adalah setiap orang yang tidak pernah memalingkan lagi pikirannya dari Tuhan Allah. Saya punya keyakinan bahwa 2 orang bintang Agnes Monica dan Daniel Mananta adalah Kristen yang sejati. Yang siang malam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi dalam pikiran dan keyakinanku mereka akan tetap menjadi Kristen dan tidak akan beralih kepada keyakinan lain. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu biasa-biasa saja. Memakai pakaian yang menyenangkan calon suami dan memperlakukan orang lain dengan cara orang itu ingin diperlakukan secara baik. Orang Kristen sejati seperti Agnes Monica dan Daniel Mananta akan melihat dan menjadikan semua manusia seperti saudara sendiri, bahkan seperti dirinya sendiri. Hukum kedua dari hukum kasih tadi mengatakan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Agnes Monica akan mengasihi suaminya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ketika Agnes Monica senang dan sukacita melakukan sesuatu dan itu juga menyenangkan suaminya, maka dia akan melakukan apapun juga. Sebab tujuannya adalah menyenangkan dengan mengasihi.
Tidak salah apapun yang dipakai Agnes Monica pada saat hari besar, dia menyatakan ikrar janji sehidup semati dengan kekasihnya bukan. Dan Agnes Monica akan tetap Agnes Monica apapun yang dia pakai. Terima kasih kepada penonton setia, terus dukung channel ini dengan cara subscribe.